Halo bro, selamat datang di channel Kilan Mining. Karena ada yang menanyakan bagaimana melakukan penarikan hasil mining lalu dijadikan rupiah, maka kali ini gua akan membuat video khusus yang menjelaskan bagaimana alurnya. Jadi, di video ini gua akan menjelaskan step by stepnya mulai dari yang pertama adalah proses penambangan, yang kedua adalah pengakumulasian reward mining, yang ketiga adalah payout dari mining pool, yang keempat adalah exchange reward mining menjadi rupiah. Dan yang terakhir adalah penarikan rupiah ke rekening bank. Sebelum itu, karena di sini gua menggunakan Indodax sebagai exchange-nya, maka untuk mengikuti prosesnya, mohon pastikan bahwa kalian sudah mempunyai akun Indodax yang sudah terverifikasi. Oke, langsung saja kita mulai dari tahap pertama, yaitu proses penambangan. Seperti yang kita ketahui, reward mining yang didapatkan itu sepenuhnya tergantung dari seberapa besar hash rate mining yang kalian miliki. Secara garis besarnya, kita para miner akan mendapatkan fee transaksi dari koin yang kita tambang berdasarkan setiap blok yang berhasil dipecahkan oleh mining rig kita. Reward yang kita dapatkan dari setiap blok tersebut tuh sangat kecil atau sedikit. Oleh karena itu, kita diharuskan untuk menghidupkan mining rig untuk menambang selama 1 kali 24 jam penuh untuk memaksimalkan reward yang akan kita dapatkan. Karena jika kalian hanya menambang sebentar-sebentar saja, artinya reward mining kalian tuh juga akan sangat berkurang. Contohnya seperti ini. Untuk setiap blok yang kita temukan, reward mining yang kita dapatkan tuh hanya sekitar kayak 0,00027, 0,0031 atau bahkan yang paling rendah adalah 0,00016. Jadi kalau kalian hanya menambang sebentar-sebentar saja, total akumulasi reward mining kalian tuh nggak akan maksimal. Jadi pastikan kalau mau mining harus full 24 jam. Ketika proses penambangan terjadi, mining pool akan memberikan kita reward yang langsung akan dikreditkan ke akun kita di mining pool tersebut. Namun, biasanya setiap mining pool memiliki minimal payout yang mengakibatkan kita para miner tidak bisa mengambil reward mining untuk ditukarkan ke dalam rupiah sebelum totalnya mencapai minimal payout yang telah ditetapkan. Pada fase inilah yang gua sebut sebagai pengakumulasian reward mining. Namun kalian tidak perlu khawatir akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena dari pengalaman gua sendiri, belum pernah terjadi masalah dengan reward yang didapat oleh mining pool. Hanya, tolong pastikan kalian menggunakan mining pool yang besar yang sudah terbukti integritasnya seperti Ethermine, Nanopool, 2Miner, dan lain sebagainya. Untuk mengetahui mining pool recommended, kalian bisa mengunjungi miningpoolstart.stream. Lalu, kalian bisa pilih koin mana yang akan ditambang dan melihat daftar 10 besar berdasarkan total hash rate pool yang ada. Contohnya, di sini kita menambang Ethereum, maka silakan klik bagian Ethereum. Nah, dari sini kita bisa melihat daftar 10 besar mining pool berdasarkan total hash rate-nya. Di mana untuk Ethereum sendiri, nomor satunya adalah Ethermine, nomor 2 adalah Spark Pool, nomor 3 adalah F2 Pool, 4, dan seterusnya hingga nomor 10. Biasanya, untuk daftar pool yang masuk di 10 besar ini adalah daftar pool yang bisa kalian percayai. Setelah jumlah reward mining yang didapatkan sudah memenuhi minimum payout yang ditetapkan oleh mining pool, maka biasanya mining pool akan otomatis membayarkan atau mentransfer hasil mining yang kita dapatkan tersebut langsung ke wallet address kita. Jika sebelumnya proses transfer hasil mining yang didapatkan secara penuh, tanpa dikenakan fee sama sekali, namun sekarang, sejak Ethereum update EIP 1559, kita nih para miner akan menanggung fee transfer dari mining pool ke wallet address yang kita miliki.
Sebagai contohnya, kalian bisa lihat history payout terakhir gua yang ini. Dapat dilihat di sini total payout terakhir yaitu 22 Agustus dengan jumlahnya 0,1 Ethereum. Lalu untuk melihat detail fee dan lainnya kalian bisa lihat di bagian TX hash ini, lalu diklik. Nah, di sini kalian bisa lihat total fee yang dikeluarkan untuk transaksi payout gua terakhir adalah 0,00045 Ethereum. Jadi, ini akan langsung memotong dari total payout yang gua miliki. Sehingga bersihnya tuh gua akan menerima 0,09957 Ethereum yang akan ditransfer ke wallet address di exchange gua nanti. Kalau dikalikan ke dalam rupiah, maka fee yang gua bayarkan adalah sebesar 0,00045 dikali dengan harga Ethereum saat ini. Harga Ethereum yaitu 45.630. Maka fee yang akan gua keluarkan dari proses payout ini adalah sebesar 20.500. Di Ethereum, nilai fee yang dibayarkan bukan bergantung dari besaran nominal transfer. Fee sudah ditentukan oleh sistem atau berdasarkan besarnya gas price yang mau kita keluarkan. Besarnya gas price ini yang menentukan lamanya proses transaksi terjadi. Sebagai contohnya di sini, nilai gas price yang gua tentukan adalah sebesar 100 GUI untuk proses payout Ethermine. Jadi ini termasuk medium, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama. Jadi, mau besar atau kecil nominal transaksi itu tidak berpengaruh terhadap fee yang akan dikeluarkan. Maka dari itu, gua sudah mengurangi waktu payout gua yang tadinya mining dengan payout biasanya 3 hari sekali. Sekarang tuh gua atur menjadi kurang lebih 6 hari sekali untuk meminimalisir biaya yang akan dikeluarkan. Kebayangkan kalau misalnya 3 kali sehari, dalam sebulan itu berarti kurang lebih 10 kali payout. Jika setiap 1 kali payout itu gua bayar fee 20.000, maka dalam sebulan gua akan mengeluarkan biaya tambahan sebesar 200.000 hanya untuk fee payout ini. Jadi karena dari itu gua kurangin menjadi kurang lebih 3 atau 4 kali sebulan. Setelah proses transfer antara mining pool ke wallet address Indodox kita berhasil, biasanya kita akan mendapatkan notifikasi pada bagian kanan pojok atas ini. Di sini kita bisa lihat jumlah Ethereum yang masuk sesuai dengan tanggal transaksinya. Coba gua verifikasi terlebih dahulu. Di sini nominal deposit sebesar 0,0995699 Ethereum. Dan jika kita bandingkan dengan nominal transfer oleh mining pool, maka jumlahnya akan sama, yaitu 0,009957. Lalu selanjutnya, kita akan menukarkan koin Ethereum ini menjadi rupiah dengan cara silahkan klik menu marketplace di bagian sini. Lalu, kalian bisa cari Ethereum pada bagian kolom pencarian. Jika sudah, akan muncul kolom ETH_IDR, lalu silahkan diklik. Maka kita akan diarahkan ke halaman market Ethereum. Di sini kalian bisa lihat pada bagian kolom jual Ethereum dan di sini terdapat saldo yang sudah masuk dari mining pool sebelumnya. Untuk melakukan pencairan, gua biasanya menggunakan yang market instan karena gua nggak mau ribet mau nunggu harga naik turun dulu. Jadi gua mau langsung terjual saat ini juga. Lalu caranya kalian tinggal klik di bagian ini dan di sini akan muncul total Ethereum yang akan dijual. Sedangkan untuk biayanya kalian akan dikenakan lagi sebesar 0,3%. Mari kita hitung. Nah, jadi
nilai yang kalian dapatkan dari menjual 0,09 Ethereum ini dipotong dengan biaya 0,3% adalah sebesar 4.500.000 berdasarkan harga market Ethereum sekarang. Jadi langsung saja di sini gua akan menjual, tinggal klik jual, lalu klik place order. Di sini sudah selesai dan kalian akan diberikan informasi seputar penjualan Ethereum kalian. Di sini bisa dilihat jumlah yang terjual adalah 0,09 dan total biaya yaitu 13.000. Sehingga rupiah yang akan didapat adalah 4.549.000. Jadi di sini kalian bisa hitung-hitung ulang. Semakin sering kalian melakukan payout dan semakin sering kalian menjual koin itu, maka fee yang kalian keluarkan itu akan semakin tinggi. Jadi sekarang total fee yang gua keluarkan ada dua, yaitu fee dari mining pool untuk transfer yang ini. Yang kedua adalah fee saat gua menjual koinnya. Yang mana jika ditotalkan yang tadi 20.000 ditambah sama 13.000, berarti gue sudah mengeluarkan fee sebesar 33.000 untuk sekali payout. Dan ini belum fee sepenuhnya karena nanti masih ada satu lagi fee, yaitu fee penarikan dari Indodax ke akun atau rekening bank kita. Oke, langsung saja. Kali ini gue akan memberikan informasi mengenai cara penarikan rupiah ke rekening bank kalian. Jadi, setelah sebelumnya gue menjual Ethereum dengan nilai 4.500.000-an, maka nilai rupiah kalian tuh akan tampil di bagian sini. Ini adalah wallet rupiah atau IDR, sedangkan sebelah sini adalah wallet koinnya, yang mana ini adalah Ethereum. Untuk melakukan penarikannya, kalian cukup tinggal klik tombol di sini, atau bisa langsung dari atas sini dan klik tombol di sini. Nah, dari sini kalian akan diarahkan ke halaman penarikan rupiah atau store rupiah. Di sini kita arahkan ke bagian atau tab tarik rupiah, dan di sini kita silahkan pilih akun penarikan, yaitu akun yang kalian buat berdasarkan nomor rekening yang sesuai dengan nama KTP kalian. Lalu silahkan pilih jumlah penarikannya, di mana saat ini gue akan melakukan penarikan sebanyak 100%, yaitu sebesar 4.554.000, dan ini adalah fee yang terakhir yang akan dikeluarkan, yaitu biaya penarikan, di mana untuk Indodax sendiri biaya penarikan tuh bisa lihat di bagian sini. Ini adalah minimal biaya penarikan, yaitu 25.000. Lalu kalian bisa melakukan penarikannya di sini dengan nominal yang kalian inginkan, dan ini adalah terima bersih atau nominal yang kalian inginkan setelah dipotong sama fee penarikan. Dan yang terakhir ini adalah PIN Google Authenticator. Ini bisa kalian gunakan Google Authenticator yang terinstall di aplikasi Android kalian. Setelah dimasukkan, dia akan otomatis memverifikasi, dan di sini kita diminta untuk mengkonfirmasi melalui email bahwa kita telah mengajukan penarikan ke akun rekening bank kita. Silakan buka alamat email kalian. Di sini dia sudah masuk, yaitu konfirmasi penarikan dana. Dan di sini kalian bisa mengklik link yang paling atas jika ingin melanjutkan proses penarikan, dan klik link di bagian bawah jika untuk membatalkan proses penarikan. Langsung saja di sini gua akan mengklik bagian atas karena gua akan melakukan penarikan. Oke, nah setelah kita klik link tersebut, proses konfirmasi sudah selesai dan kalian akan mendapatkan notifikasi sebagai berikut, yaitu permintaan penarikan rupiah berhasil dikonfirmasi. Hingga sampai saat ini,
silahkan tunggu prosesnya karena proses penarikan di Indodax itu biasanya dalam 1 kali 24 jam. Jadi untuk penarikan yang belum berhasil, mereka akan menampilkan statusnya dengan status pending. Dan apabila sudah berhasil ditransfer ke rekeningnya, maka proses penarikan atau status penarikannya itu adalah berhasil seperti ini. Oke, sekian dulu video mengenai informasi penarikan dari Indodax. Proses penarikan ini bisa dibilang menyenangkan karena tentunya kita akan cuan atau dapat duit dari hasil menambang kita tanpa harus kerja keras. Namun perlu diingat, setiap penarikan itu membutuhkan biaya atau fee yang cukup tinggi. Contohnya pada saat gua melakukan contoh penarikan yang kali ini, di mana gua dikenakan 3 kali fee. Yang pertama adalah fee dari transfer wallet address, yaitu sebesar kurang lebih 20 ribuan. Lalu fee saat gua mau menjual koin ke dalam rupiah, yang mana tadi adalah sebesar 13 ribuan. Dan yang terakhir adalah fee penarikan, yang mana cukup besar yaitu sebesar 25.000. Jadi jika ditotalkan nilai fee untuk penarikan gua sebesar 4.500.000 ini adalah sebesar 56 atau mencapai 60.000 rupiah. Nah, kebayangkan kalau misalnya kalian melakukan penarikan secara sering atau bahkan mungkin tiap hari, maka kalian akan membuang uang sebesar taruhlah 50.000 ke atas setiap harinya. 50.000 jika kalian kali selama sebulan, maka nominalnya adalah kurang lebih 300.000. 300.000 itu kalian bisa manfaatkan untuk hal-hal lainnya. Misalnya kayak mending kalian beli peralatan lain seperti laser atau SSD, itu udah dapet di harga 300.000. Jadi harap perhatikan dalam proses penarikannya. Lalu sekian dulu video gua kali ini. Jika ada saran dan masukan jangan ragu untuk tulis di kolom komentar. Terima kasih telah berkunjung dan menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.